Foto ini? Ini. Tadi fotonya jatuh. Oh iya, waktu kecil Humaira lucu ya. Sampai sekarang juga masih lucu. Tapi kalau dilihat beda ya sama sekarang. Wajahnya benar-benar berbeda. Terima kasih banyak ya Allah. Dia tidak bisa mengenali foto dirinya sendiri. Kalau bukan karenamu ya Allah, semua rahasia ini pasti bisa terungkap. Ya Allah, percayalah padaku Rahasia. Seandainya aku tidak bilang, keberuntungan tidak mungkin berpihak pada kita. Percaya padaku. Rahasia ini tidak akan pernah terungkap. Tidak, aku tidak mau tinggal di ruangan seperti ini. Aku harus menyalakan lampu sepanjang hari. Aku ingin sebuah kamar yang diterangi matahari. Aku tidak mau tinggal di sini, di ruangan ini. Tunggu. Nenek, Nenek, akan aku tunjukkan semua kamar padamu. Ruangan itu. Aku akan memeriksa ke dalam. Tidak, tunggu. Nenek. Di sana tidak ada apa-apa. Kenapa kau mau pergi Iya, ke Nenek, ruangan tidak ada ini? apa-apa di sana. Ya, kenapa harus Hasidah, ke sini? Biarkan aku masuk memeriksa ruangan itu. Tapi Nenek, Kenapa kau menghalangiku? tapi Aku mau melihatnya. Nenek, tunggu dulu. Ya ampun, ternyata ada orang di sini. Kau? Apakah kau Kusbu? Model terkenal itu? Kenapa kau tidak memberitahuku kalau ada dia di sini? Dia itu sangat terkenal. bagaimana kau bisa tahu tentang Kusbu? Semua orang juga tahu siapa dia. Wajahnya memang mirip Nikat. Nuzat menunjukkan foto-fotonya. Setelah melihatnya, aku menjadi kagum padanya. Kau pernah di iklan sabun, minyak, tepung, dan baru-baru ini iklan sepatu, benar kan? Kau cantik sekali di situ. Terima kasih, Bibi. Semua orang memanggilku nenek. Kalau kau memanggilku seperti itu, aku akan senang sekali. Oke. Nenek. Aku datang ke sini untuk melihat-lihat kamarku. Tapi ternyata aku tidak suka ruangannya. Aku ingin sebuah kamar yang luas, tapi tidak terlalu besar juga. Sirkulasi udara harus cukup dan juga lapang. Tidak harus terlalu banyak udara juga. Selain itu harus terang, tapi ruangannya juga tidak terlalu... Tidak terlalu terang, benar kan? Iya, kau benar Hasina. Bibi, yang dijelaskan nenek itu kan seperti kamarmu. Persis seperti kamarmu, iya kan? Apa? Kamarku. Tapi ini aku Iya. sebenarnya aku Kamarmu? Iya, tunjukkan kamarmu di mana. tapi dengarkan aku dulu. Cepat Hasina, aku ingin melihat kamarmu. Benar, iya, tapi Ayo, aku tunjukkan padaku. Dadah, nenek. Atur sudut itu. Atur sudut yang lainnya, sebelah sana. Nyonya kan? Ya Allah, kok ini kenapa? Sudut ini, pojok itu, yang sini, yang sana. Aneh sekali. Aku sedang membereskan spray, bukannya sedang membangun. Bahan bangunan akan jatuh kalau sudutnya salah.
Ini kan hanya tempat tidur, bukannya bangunan. Tepat sekali. Ini tempat tidur. Digunakan untuk tidur, bukan untuk makan pizza. Oh iya? Kalau kau bisa melakukan pekerjaan kantor di tempat tidur, kenapa aku tidak boleh makan pizza di atasnya? Kalau kau bisa menggunakan tempat tidur sebagai meja kantormu, aku juga bisa menggunakannya sebagai meja makanku, oke? Aku melakukan pekerjaan kantor di sana, tapi tidak kotor seperti dirimu. Maaf? Oh, jadi kau bilang ini tempat tidurmu? Dengar ya, aku juga berbagi tempat tidur denganmu. Aku bisa melakukan apa saja. Aku bahkan bisa menuangkan minuman ringan di tempat tidurku. Aku bisa meletakkan pizza juga. Jangan. Masa tidak boleh makan pizza? Turunlah. Ayo. Turun. Kau? Mau kau apakan? Lakukan apa yang kau mau, tapi di tempatmu saja. Oke? Iya. Itu lebih baik. Aku juga menginginkan yang sama. Itu bagus. Sekarang aku tidak mau berdebat denganmu dengan topik yang sama setiap harinya. Aku... Kau belum mengganti sarung bantalnya. Baru mau ku ganti. Tapi sebelum ku ganti, kau gunakan untuk membuat garis batas. LOC diperlukan untuk menjaga perdamaian di kedua pihak. Jadi hormatilah. Sekarang, ganti sarung bantalnya. Sementara aku akan mandi. Apa? Tadi kita berdua kan sudah mandi. Kau tidak perlu mandi lagi. Benarkah? Sangat lucu. Aku akan ambil sarung bantal. Ya Allah Zoya, kalian baru menikah tapi sudah bertengkar. Boleh aku bilang sesuatu? Tinggal bersama-sama saja tidak cukup bagi kita. Apa kau tahu? Sebuah koin memiliki dua sisi. Mereka tinggal bersama-sama, tapi mereka tidak pernah melihat satu dengan yang lainnya. Kedua belah pihak mungkin berbeda. Tapi koin selesai berputar ketika kedua belah pihak bertemu dan itu membuat dunia berputar. Mengerti? Benar Zoya. Ini adalah cara yang bagus untuk membodohi diri sendiri. Tapi apa kau tahu? Pasangan seperti itu setiap hari berdebat, bertengkar, dan juga bermusuhan. Tapi pada awalnya, secara bertahap, perdebatan itu menjadi sebuah pertengkaran serius dan cinta lama-lama akan memudar. Dalam kasus kami, justru sebaliknya kami akan saling mencintai sehingga tidak akan ada tempat untuk berdebat. Padahal kau sudah banyak mencoba untuk memisahkan kami. Ayo, terimalah kalau kau kalah. Tidak ada yang bisa memisahkan Tuan Kan dan aku. Oh, kita lihat saja. Oh, kau ingin melihat rupanya. Lihat saja dirimu di dalam cermin. Lihat dirimu di cermin sebelum bermain trik apapun. Tidak ada peluang untuk menghancurkan apapun, tapi jangan khawatir. Zoya Ahmed Khan sangat kreatif. Hati-hati. Terima kasih karena kau sudah menunjukkan kamarmu. Aku senang sekali dengan kamar ini. Aku sudah memutuskan kalau aku akan tinggal di kamar ini. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Kau jangan khawatir, Hasina. Aku tidak akan mengganggumu sama sekali. Bahkan kau tidak akan tahu apakah aku di ruangan ataupun tidak. Aku akan membuat sebuah kasur yang kecil. Dengan kasur itu, kau bisa tidur di lantai dengan nyaman. Apa? Farhan,
Tolong suruh pembantumu itu untuk membawakan koperku ke dalam sini. Aku juga tadi sudah menyuruh pembantumu itu untuk membuatkan susu, tapi sampai sekarang belum diantar juga. Sebaiknya kau panggilkan dia untuk mengantarkan Tapi susu dan juga koperku ke sini. Sudah sana, cari dia sekarang. Ya Allah, aku ingin tahu apa yang terjadi. Setelah menikah, pasangan akan menjadi satu. Tapi kami malah saling menjauh. Aku mau tahu apa kesalahan yang sudah aku buat. Karena aku tidak tahu. Heather, Ya, Ria. Mm, eh, mm. Nyonya Kan, kau lupa menyediakan handuk untukku. Nyonya Kan, cepat bawakan handukku. Nyonya Kan? Nyonya Kan, ini bukan handukku. Sebenarnya tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Sini. Nyonya Kan, kenapa kau sembunyi di balik pintu itu? Ayo kemari. Ayo. Hmm. Nyonya Kan, ini tidak adil. Sekarang kau menunggu dan menonton. Apa yang akan kulakukan? Sekarang juga aku akan keluar. Apa yang terjadi, Nyonya Kan? Aku lihat kau tidak serius mengambil garis bantal yang kubuat itu. Kau tampak terburu-buru merayakan walimah. Ya ampun, Tuan Kan. Eh. Sarung bantal. Tanvir, kau. Apa kau sudah gila beraninya kau? Kenapa kau melakukan semua ini? Jamie, aku lewat kamarmu. Aku dengar kau meminta handuk, jadi aku datang ke sini untuk memberikan handuk itu padamu.
Kau datang ke kamarku untuk memberikan suamiku handuk. Berani sekali kau. Apa kau sudah gila? Maumu apa? Memangnya kau tidak punya tata krama apa? Lalu kenapa kau ikut-ikutan berpakaian seperti aku? Zoya, aku tadi mendengar suara Jamie. Aku tidak bisa menahan diriku. Siapapun juga boleh memakai gaun seperti ini. Iya kan? Siapa yang melarangnya? Yang kupanggil adalah Zoya. Aku memanggil istriku, bukan kau. Beraninya kau masuk ke dalam kamar ini. Sekarang keluar. Cepat keluar! Dengar Jamie, aku sangat menyesal. Aku cuma ingin membantumu, itu saja. Selain itu, kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang Zoya biasa lakukan? Aku akan memberitahumu apa yang bisa kau lakukan. Keluar dari sini. Dan tapi- jangan coba-coba memasuki kamarku lagi. Kau pikir kau itu siapa? Kau sudah gila ya? Aku akan memberimu pelajaran apalagi kalau masuk ke kamarku. Bahkan kau tidak boleh melihat kamarku lagi. Mengerti? Dengarkan baik-baik. Tetap dalam batas-batasmu. Kalau kau mencoba masuk ke kamarku lagi, aku akan mengeluarkanmu dari rumah dan mengusirmu sekarang juga. Ya Allah, kenapa kau bereaksi berlebihan padaku, Zoya? Aku cuma masuk ke dalam kamarmu. Aku tidak tidur dengan suamimu. Selain itu, ketika aku mendengar suara Jamie, aku masuk ke dalam hanya untuk memberikan anduk, tapi ternyata dia memelukku. Aku tidak menyangka. Ternyata pelukan Jamie itu sangat hangat. Kau benar-benar wanita yang tidak tahu malu, bahkan tidak punya harga diri. Aku heran kau bisa-bisanya membungkuk begitu rendah hanya untuk memisahkan aku dan Tuan Kan. Kenapa kau mengikuti caraku berpakaian dan memakai wig hanya untuk masuk ke kamarku? Ya Allah, kau sangat membenciku, Zoya. Sekarang aku tanya, bagaimana dengan suamimu, Zoya? Setiap wanita bisa saja berpakaian sepertimu dan juga memancingnya. Apa kau bisa menjawabnya? Aku rasa tidak. Selain itu, kehadiranmu tidak akan pernah membuat perbedaan apapun untuk Jamie. Ya Allah, kenapa seperti itu? Kenapa, Zoya? Pikirkan tentangnya. Kau masih punya banyak waktu. Oke? Asep Ahmed kan? Apa kau bersedia menikah dengan dia? Aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia. Sekeras apapun Tanvir mencoba, dia tidak bisa memisahkan kami. Tuan Kan dan aku saling mencintai. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tidak ada seorang pun. Tidak ada. Ya Allah, Tuan Sidik, dia kan tidak diundang ke pernikahanku. Lalu kenapa
kenapa dia datang untuk menghadiri pernikahanku? Kau di sini? Apa kau perlu sesuatu? Iya, aku ingin meminta sesuatu. Silakan. Boleh aku masuk? Tentu. Ayo, silakan masuk. Apa Tuan menghadiri pernikahanku? Tidak sama sekali. Kenapa kau menanyakan tentang itu? Lihat ini. Aku tidak kaget kalau Tuan bohong. Tapi aku ingin tahu, kenapa Tuan datang ke pernikahanku? Dan kenapa Tuan menyembunyikannya dari semua orang? Aku rasa Tuan bukan tipe orang yang akan menghadiri pernikahan seseorang tanpa adanya undangan. Aku merasa aneh saja. Tuan datang hanya untuk menghadiri pernikahanku. Kita kan tidak punya hubungan apapun. Aku percaya bahwa Tuan tidak akan datang dengan niat yang buruk. Karena aku sudah menyadari bahwa Tuan benar-benar baik padaku. Tapi tolong katakan, kenapa Tuan datang ke pernikahanku? Aku rasa beberapa pertanyaanmu itu tidak perlu jawaban. Setiap pertanyaan punya jawaban, Tuan Sidik. Kadang kita gagal menemukannya. Kadang orang tidak ingin menjawabnya. Tolong beritahu aku kenapa Tuan datang ke pernikahanku. Semua yang bisa aku beritahumu adalah aku mempunyai mimpi dan aku berharap mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan keinginanku kuat sekali untuk datang ke tempat itu. Pernikahanku? Impian Tuan? Tidak, aku tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Aku hanya ingin Nyonya? mengatakan, Ada telepon dari ibu mertua. Kemana manisku, Humaira? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Aku memintamu melakukan sesuatu dan kau tidak bisa melakukannya. Mungkin Ria bisa melakukannya lebih baik. Apa aku benar? Apa maksudmu? Kau tahu apa maksudku? Siapa Ria? Aku tidak dalam suasana hati untuk menjawab pertanyaan Kau kosongmu. tidak boleh pergi sebelum menjawab pertanyaanku. Kau harus memberitahuku, Haider, sebenarnya apa yang sudah terjadi. Tidak ada yang memberitahumu. Seperti istri pada umumnya, kau meragukan suamimu setelah menikah. Dan seperti suami pada umumnya, kau sudah curang padaku. Bagaimana dengan itu? Seseorang tidak bisa menyebutkan nama orang lain saat dia tidur. Pasti sudah terjadi sesuatu antara kau dengan Ria. Silahkan berpikir yang kau inginkan. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Kau harus peduli tentang hal itu. Aku ini istrimu. Aku punya hak untuk mengetahui semuanya. Humaira, apa kau sudah makan sayang? Aku harus pergi. Humaira, ada apa sayang? Ya Allah, kenapa kau menangis, nak? Humaira? Ya Allah, apa yang sudah terjadi? Aku melewatkan roti. Tunggu. Hasina, kau tidak boleh memakan sarapan ini. Sebaiknya kau pergi dan siapkan sarapan untukmu sendiri.
Aku? Iya, Hasina, karena pembantumu itu malas sekali. Ikut denganku, dasar pemalas. Kita perlu mengajar pelayan saat ini bagaimana melakukan tugas-tugasnya. Nenek, tunggu. Apa yang nenek katakan? Aku rasa nenek sudah keliru. Dia ini Samira, Nek. Dan dia bukan pembantu. Lalu, siapa dia? Dia itu... Tunggu dulu. Yang nenek katakan itu benar. Kita harus mengajarkan pelayan bagaimana mengurus tugas-tugasnya. Baiklah, Nek, kalau begitu bawalah dia dan ajari dia untuk mengurus tugas-tugasnya. Ayolah. Farhan, jadi kau sudah menikahi pembantumu? Pernikahan? Nenek, jangan percaya padanya. Yang dia katakan itu tidak benar. Kusbu itu orangnya suka bercanda. Baiklah, Nek. Kalau begitu sekarang bawalah dia dan ajari dia melakukan tugasnya. Ayo, Nek, silahkan. Ayo ikut. Kusbu, jangan membuat lelucon seperti ini. Aku tidak suka. Hasina, Ya, kau siapkan sarapannya dan aku akan mengajarinya cara bersih-bersih. iya, aku akan menyiapkan sarapan. Pergilah. Ayo cepat. Tapi nenek, Eh, nenek. Farhan, apakah Samira itu pembantumu? Kusbu, sebenarnya masalah ini dia adalah nenek dari istri pertamaku. Dan dia tidak tahu bahwa Samira adalah istri keduaku. Aku tidak ingin membiarkannya tahu tentang hal itu. Itu sebabnya Samira harus bertindak seperti seorang pembantu. Aku mengerti. Tapi Farhan, di mana istri pertamamu? Dia meninggalkanku. Farhan, aku tidak percaya padamu. Apakah itu benar? Apa artinya bahwa istri pertamamu sudah pergi meninggalkanmu dan tidak ada yang tahu tentang istri keduamu begitu? Itu sangat buruk. Tapi aku berpikir, apa kau suka anak jalanan? Suka. Iya, aku suka anak jalanan. Eh, aku masih punya beberapa pekerjaan. Pak? Pak? Hmm? Kau terlihat cemas. Tidak. Kau tinggal kirim file ini untuk audit dan memperbaiki janji dengan semua klien kita ya. Haidar sedang ada tamu. Nyonya, maaf. Nyonya. Aku harus bicara denganmu. Sekarang juga. Apa kau tidak melihat aku sedang bekerja? Tunggu aku di luar. Tidak mau. Aku harus bicara denganmu sekarang juga. Humaira, ini adalah kantor. Ini tempat kerja. Jangan berbuat yang tidak-tidak di sini. Tunggu aku di tidak luar. peduli, Haidar. Kau akan segera keluar denganku? Atau kita akan bicara di hadapan semua orang? Aku bilang tunggu di luar. Oh, sekarang aku mengerti. Wanita celaka itu bekerja di kantor ini, benar kan? Ria! Ria! Aku harus tahu dengan siapa suamiku bermain gila.
lepaskan aku. Heather, kau sudah menyakitiku. Heather, lepas. Keluar! Aku tidak akan pergi kemana-mana. Sekarang aku tahu kenapa kau melakukan hal ini. Kau melakukan ini karena perempuan celaka itu, kan? Kau tidak suka ini. Kau sudah melangkah jauh dariku karena dia. Kau tidak mencintaiku karena wanita itu, kan? Jawab aku, Heather. Dengar, Heather, sebelum kau menjawab pertanyaanku, aku tidak akan pergi kemana-mana. Kau ingin tahu jawabannya, kan? Kalau begitu dengarkan. Aku tidak mencintaimu. Dan aku sangat membencimu. Bagaimana orang bisa mencintai wanita seperti dirimu? Yang siap tidur dengan seorang pria sebelum menikah? Tapi aku sudah terlanjur menikah. Karena aku telah membuat kesalahan. Sudah cukup. Aku hanya menjalani hidupku dengan kebenaran ini. Dan itu akan lebih baik untukmu. Bahwa kau berada dalam batasmu. Jangan ikut campur dalam hidupku. Kalau tidak, kau akan melihat yang terburuk dariku. Cukup, Haidar! Cukup, Haidar! Cukup, Haidar. Humairah, Ibu, sayang. tolonglah. Ini masalah pribadi kami. Tolong jangan ikut campur dan pergilah dari sini. Keamanan. Untuk selanjutnya dia tidak boleh masuk ke kantorku. Baik, Pak. Ayo semuanya. Heather, tapi... Heather, Nyonya, tolong tinggalkan tempat ini. Silakan. Haidar tidak harus melakukan hal itu. Dia tidak pantas melakukan hal itu. Lagi pula, Allah akan menghukumnya karena kesalahannya itu. Dan aku tidak akan pernah memaafkannya. Ibu, sudahlah. Jangan bicara apa-apa lagi. Kau masih saja memintaku untuk diam. Kau meminta ibumu diam setelah apa yang dia lakukan padamu. Bagaimana kau bisa melupakan semuanya, nak? Suamimu Haidar sudah mempermalukanmu di hadapan semua orang. Ibu bisa melawan orang. Tapi tidak bisa melawan takdir ibu. Memiliki duplikatku, merubah takdirku. Aku akan melakukan itu. Aku ditakdirkan untuk tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi tidak ada gunanya mengeluh. Humairah. Itu tidak benar, nak. Dengar ya. Kita tidak bisa merubah takdir kita. Tapi kita bisa meninggalkan seseorang. Ceraikan Haidar. Humairah, ibu akan bicara pada ayahmu, nak. Bercerailah dari dia. Tidak, Ibu. Aku tidak akan bercerai. Tapi Humairah, Ibu, aku tidak akan bercerai. Ada atau tidak adanya seseorang tidak akan mengubah takdirku. Jadi aku tidak akan bercerai. Tidak akan pernah. Aku tidak mau, Bu. Apa kau sudah bersihkan semuanya? Iya, Nenek. Ayo sini, pijat kakiku. Aku? Nenek, Apa? Nenek kan tahu, aku baru membersihkan seluruh ruangan. Aku ingin istirahat sebentar saja, Nek. Jadi kau tidak mau membantuku? Hah? Padahal ini tugasmu. Jangan pernah berani berdebat denganku. Kau tidak tahu siapa aku ya?
Aku akan menelpon Asad karena rumah ini miliknya. Dia juga harus belajar bagaimana kau harus mengurus rumahmu dengan baik. Tunggu sebentar. Baik, aku akan memijat kaki nenek. Tapi tolong, Nek, jauhkan teleponnya ya. Ayo, sini aku pijat kakinya. Silahkan nenek berbaring. Maaf, nenek jangan marah ya. Jadi kau menurut kalau aku marah dulu ya? Hei. Aku menyuruhmu memijat kakiku, bukan meremasnya. Pijat pelan-pelan. Pelan-pelan. Keras sedikit. Siapa? Siapa kau? Siapa? Nikat! Ada apa? Kenapa kau teriak? Ada seorang wanita di sana, Nek. Tidak ada siapa-siapa di sini. Nenek, tolong selamatkan aku. Di sana tidak ada siapa-siapa. Nenek, dia datang ke arahku. Tidak ada, Samira. Suamiku, putri kita tidak bahagia. Aku benci padanya. Aku benci pada Haidar. Aku heran kenapa kau tidak tanya tentang dia. Sebelum memberikan persetujuanmu untuk menikahkan mereka, apa kau tidak dengarkan aku? Aku sedang bicara denganmu. Kau tidak mendengarkan aku ya? Aku ini sedang bicara denganmu. Aku tidak peduli. Apapun yang dikatakan Humairah. Kita tidak bisa duduk di sini dan hanya memainkan jari-jari kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk dia. Apa ini berarti kau sudah tahu tentang Haidar? Katakan padaku. Katakan padaku, kau sudah tahu tentang dia kan? Ya, aku tahu segalanya. Haidar sendiri yang menceritakan semuanya. Dia bilang padaku bahwa dia akan menghancurkan hidup Humairah. Dan dia akan membuat hidup Humairah sengsara. Kau tahu semua ini. Meskipun begitu kau setuju untuk menikahkan mereka begitu. Kenapa? Karena kejahatan yang kau lakukan, Rasia. Apa kau sudah lupa kalau kau pernah melakukan kejahatan untuk orang tuanya? Saat dia masih kecil. Tapi dia juga cukup dewasa. Karena dia bisa mengingat siapa pembunuh orang tuanya. Dia menghukum Humairah. Jadi untuk itulah. Dia dendam karena kau sudah membunuh orang tuanya saat itu. Sekarang dia balas semuanya dengan putri kita. Dan juga kita berdua. Kematian yang kejam. Sekarang Rashid sudah sembuh. Sebentar lagi dia akan memberitahu kebenaran kepada semua orang, Rasia. Ini memastikan bahwa kita akan hancur. Kita hanya bisa melihat siapa yang menghancurkan diri kita. Rashid atau Haidar. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan hal itu. Tapi ini sudah terjadi, Rasia, dan kau tidak bisa menghentikannya. Sudah waktunya bagimu untuk mendapat hukuman karena kejahatanmu. Tidak. Kau ingin menyelamatkan Humairah, kan? Iya. Hanya ada satu jalan keluar. Akui semua kejahatanmu. Mungkin Haidar akan mengampuni putri kita. Aku tidak bisa melakukan itu. Kalau memang mau begitu, jangan melarang Humairah. Sekarang tidak ada cara lain lagi. Kita selamatkan saja diri kita sendiri dari rasa balas dendam itu.
masih ada jalan. Ada yang bisa membantu kita untuk menyingkirkan Haider. Dan kita tidak akan masuk penjara. Apa itu? Kita akan membunuh keduanya. Rashid dan juga Haider. Apa kau masih waras? Atau jangan-jangan kau gila? Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Sudah waktunya untuk mengakui kejahatan kita dan tidak mengulanginya lagi. Selama 17 tahun terakhir, aku sudah habiskan malam tanpa tidur nyenyak. Putriku terpisah dariku. Sekarang aku sudah menemukannya. Bahkan tidak bisa mengatakan padanya bahwa aku adalah ayahnya. Dan kau bicara tentang melakukan kejahatan yang lain. Tidak, kau tidak boleh melakukan itu, Rasia. Karena aku sudah putuskan bahwa aku akan mengakui kejahatanku pada Zoya Walimah. Dan aku akan menyerah kepada penegak hukum, yaitu polisi. Kau juga harus lakukan hal yang sama.